Shalom jemaat Tuhan, senang kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah online doa malam kita pada hari ini. Saya percaya kita semua ada di dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan, kita ada di dalam kasih Kristus, dan saya percaya hari-hari kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, saya rindu ingin mengajak kita semua untuk kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Oh, kami percaya Tuhan, Kau ada di sini. Jamah setiap hati kami Tuhan, biarlah Roh-Mu melawat setiap kami hari ini. Biarlah Roh-Mu yang membuat kami mengerti Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kuatkan kami Tuhan, mampukan setiap kami Bapa. Kami merindukan Engkau, berbicara bagi kami. Sungguh hanya Engkau Tuhan yang kami perlukan dalam hidup kami Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata
Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, sungguh indah tatkala kita boleh memuji dan menyembah Dia. Ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru, ada ketenangan dan sukacita yang Tuhan berikan bagi setiap hidup kita. Itu sebabnya langsung saja jemaat Tuhan sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-36 sampai ayat yang ke-39 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, saya percaya pada waktu kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, kita boleh dibangkitkan kembali bahwa memang keadaan yang kita hadapi tidaklah mudah bagi kita. Ada kesulitan, ada kesukaran, ada permasalahan, bahkan tantangan, sakit, penyakit, kekurangan terjadi di dalam kehidupan kita. Seringkali kita merasa kita tidak mampu, seringkali kita merasa juga mengalami perasaan sendiri dalam kita menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Tetapi walaupun kita sempat mengalami, merasakan, bahkan Tuhan izinkan itu boleh kita alami dalam kehidupan kita. Tahukah saudara bahwa firman Tuhan ini mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat. Tetapi sekali lagi kemenangan kita karena Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi jemaat Tuhan, biarlah setiap fokus hidup kita, pengharapan kita, keyakinan kita, semua hanya kita tujukan kepada Dia. Sebab Dia mengasihi kita. Karena kasih-Nya bagi hidup kita, kita boleh dimampukan. Dan itu sebabnya ada satu pengharapan, keyakinan yang kita boleh terima daripada Tuhan. Sebab itu dikatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-20 saya akan bacakan untuk kita semua. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jemaat Tuhan, kemalangan orang benar banyak. Bukan berarti sebagai orang benar, orang percaya, kita tidak mengalami tantangan masalah. Justru firman Tuhan katakan kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi sekali lagi, apa yang membuat kita berkemenangan? Dia yang melepaskan kita dari semuanya itu. Dan itu sebabnya, karena Dia mengasihi kita. Itu sebabnya kita juga tidak dapat dipisahkan dari kasih Allah. Walaupun mungkin ada berbagai hal tantangan yang kita boleh hadapi dalam hidup ini. Tetapi sekali lagi, karena Dia mengasihi kita, karena kasih Kristus ada di dalam kehidupan kita, itu pun yang tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Saya percaya jemaat Tuhan, kasih Tuhan besar bagi hidup kita, dan itu sungguh terbukti. Dia yang sudah memberikan hidupnya, dirinya bagi saya dan saudara. Itulah yang membuat kita selalu mengasihi Dia.
Dan biarlah kita selalu mengingat, kita tidak pernah melupakan betapa besar kasih Allah bagi hidup kita. Sebab kasih Allah itulah yang memampukan saya dan saudara, dan menguatkan saya dan saudara. Tanpa kasih-Nya kita tidak mampu. Dan saya percaya karena kasih-Nya lah, saya dan saudara boleh diluputkan dari semuanya ini. Kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena kasih-Nya. Saya akan bacakan di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-31, pasalnya yang ke-8 dari Roma. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Sesulit apapun yang kita boleh hadapi, Tuhan izinkan terjadi. Tapi sekali lagi, endingnya adalah kemenangan bagi kita. Endingnya adalah kasih Tuhan menyertai hidup kita. Dan jika kasih-Nya menyertai hidup kita, maka tidak ada satupun yang tidak dapat kita lewati. Jemaat Tuhan, bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa, tetapi sungguh itu semua karena Dia. Kalau kita membaca ayat ini, tidaklah mudah bagi kita. Di sana dikatakan ada penindasan, dikatakan ada kesesakan, dikatakan ada penganiayaan. Jemaat Tuhan, kondisi yang kita hadapi saat ini saja membuat kita merasa tidak tenang, tidak nyaman. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan penganiayaan, ya, bahkan kelaparan. Saat ini walaupun kondisi sulit seperti ini, kita masih bisa makan, jemaat Tuhan. Kita masih bisa tidur dengan tenang, nyenyak. Kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita. Itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan ada penganiayaan, ya, ada kelaparan. Bahkan di sini ada ketelanjangan, bahaya, bahkan pedang. Tetapi ayat ini mengatakan semuanya itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Wow, betapa luar biasa jemaat Tuhan. Pada waktu saya membaca ayat ini, kasih Tuhan itu tidak dapat kita selami. Dan kasih Tuhan itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang sungguh mengenal, bergaul karib dengan Tuhan, memahami Tuhan itu dengan benar. Tatkala kita bisa memahami Tuhan itu dengan benar, betapa kasih Tuhan itu besar bagi hidup kita, maka tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih berharga daripada kasih Kristus itu sendiri bagi hidup kita. Sehingga kalau kita baca ayat ini, betapa luar biasanya kasih Tuhan itu memampukan kita untuk kita bisa mengalami, melewati, ya, membuat kita kuat daripada segala hal yang mungkin mau coba membunuh kita, membinasakan kita. Sungguh luar biasa kasih Allah itu. Dan sekali lagi, itu bukan karena kuat gagah hebat kita. Saya ingin kita sama-sama baca di dalam 1 Yohanes, pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia.
Ayat 4b saya ulang sekali lagi. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kita bersyukur bahwa kita boleh dimampukan. Yang pertama adalah karena kasih Allah ada di dalam hidup kita. Yang kedua adalah karena kita berasal daripada Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak-anaknya, maka saya percaya ada rohnya di dalam kehidupan kita. Itulah yang memampukan setiap saya dan saudara untuk kita boleh tetap berada di dalam kondisi-kondisi yang sulit sekalipun, tetapi kita tetap menjadi menang, berkemenangan, dan kita dikatakan lebih daripada pemenang. Jika ada rohnya di dalam hidup kita, roh yang lebih daripada roh yang ada di dunia ini. Saya percaya penindasan, kelaparan, penganiayaan, dikatakan juga bahwa ada di situ juga ketelanjangan, bahkan pedang sekalipun, itu tidak akan bisa menghambat setiap keyakinan, iman percaya kita kepada Allah kita, kepada Dia yang sudah mati, bangkit, naik, untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Jemaat Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat ini, biarlah kita boleh merenungkannya di dalam kehidupan kita, supaya firman itu menjadi hidup, dan firman itu boleh menuntun setiap kehidupan kita, agar kita boleh tetap dimampukan, untuk kita boleh melakukan kebenaran firman-Nya. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada setiap kita pada malam hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Sekali lagi, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Apapun itu, sesulit apapun itu, tatkala kasih-Nya ada di dalam hidup kita, roh-Nya ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan dimampukan. Kita akan menjadi pemenang, bahkan kita lebih daripada pemenang. Sebab Dia yang mengasihi saya dan saudara. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami baca. Biarlah firman Tuhan ini sungguh boleh memberkati kehidupan kami Tuhan. Segala ketakutan kami, kekhawatiran kami, kebimbangan kami Tuhan. Biarlah kami serahkan dan kami letakkan di dalam tangan-Mu yang berkuasa. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu melimpah bagi hidup kami. Roh-Mu yang dahsyat dan kuat itu ada di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi pemenang Tuhan, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami terus serahkan Tuhan, kondisi bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa ada di dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Pemulihan, kesembuhan, akan Tuhan kerjakan dan sedang terjadi di dalam bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa secara khusus bagi semua jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini. Biarlah Tuhan yang memberkati di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, usaha tangan mereka. Dijadikan Tuhan berhasil. Bahkan mungkin saat ini ada yang sakit Tuhan. Mari Engkau sembuhkan Tuhan. Engkau pulihkan. Sebab darah-Mu yang berkuasa, kami percaya sanggup menyembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan mungkin ada jemaat Tuhan yang mengalami permasalahan di dalam rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau buka jalan, Engkau menolong, Engkau membuka pintu-pintu berkat bagi setiap hidup mereka. Bahkan Engkau menolong dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang sedang dihadapi Tuhan. Kami percaya kasih-Mu besar. Kami percaya Roh-Mu yang dahsyat dan kuat itu ada di dalam setiap kehidupan kami. Menuntun dan memberi jalan keluar bagi setiap kami. Hingga kami boleh berkemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Dan biarlah Tuhan, kami semua boleh tetap terus dibangkitkan. Kami tetap terus ada di dalam pengharapan kasih kami kepada Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa.
Kami menerima berkat-Mu, kami menerima pertolongan-Mu, kami menerima Tuhan pemeliharaan-Mu yang sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah jemaat Tuhan, ibadah online doa malam kita pada hari ini. Tetap kita setia di dalam kita mengiring Kristus, tetap kita merindukan jam-jam ibadah kita, jam-jam renungan kita, untuk kita boleh tetap terus dikuatkan di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.